lagi pembahasan fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas, saya ulang sedikit, yaitu ayat-ayat yang dianjurkan dibaca sebelum tidur maupun sesudah tidur. Yang pertama, ayat yang dianjurkan kita baca, jadi berkaitan dengan Quran yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini salah satunya ayat yang dianjurkan dibaca untuk sebelum tidur, yaitu dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ayat yang dianjurkan adalah ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, dan akhir 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian setelah kita baca, maka kita bisa hembuskan di tangan kita, kemudian kita usapkan ke sekujur tubuh kita yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Ini salah satu sunnahnya. Barang siapa membaca 2 akhir dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka kedua ayat itu sudah mencukupinya. Atau juga salah satunya bagaimana dengan ayat tersebut kita bisa terjaga ketika tidur kita. Ini salah satu sunnah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Itu sebelum tidur bisa baca surah As-Sajdah, atau juga bisa baca surah Al-Muluk. Jadi bisa baca Sajadah atau surah Al-Muluk. Ini ayat yang sebelum tidur kita dianjurkan untuk membacanya. Kemudian apa yang dianjurkan lagi setelah kita bangun tidur? Dalam penjelasan juga kita At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yang pertama ya otomatis kita baca doa setelah bangun tidur. Yang tadi pun juga sama, doa ingin tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka sesudahnya kita disunnahkan adalah membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Itu sunnah yang dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu ayat yang dianjurkan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Kemudian bagaimana juga agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, agar dijauhkan dari segala macam penyakit. Dalam hadis disampaikan bahwa kita juga disunnahkan membaca ayat, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat ke-21 sampai 24. Ketika membaca ayat ini sambil memegang kepala, maka letakkanlah tanganmu di kepalamu, sesungguhnya Jibril alaihissalam ketika menurunkannya kepadaku, beliau berkata kepadaku, letakkan tanganmu di kepalamu, sesungguhnya ia adalah penawar dari segala macam penyakit kecuali penyakit kematian. Ini juga salah satu sunnahnya, bagaimana kita dianjurkan, terserah mau setelah sholat kah atau pagi kah, intinya kita juga bisa mengamalkan ini surah Al-Hasyr, yaitu ayat ke-21 sampai 24, agar dihindarkan kita dari segala macam penyakit. Itu sunnah-sunnahnya. Kemudian bagaimana hukum orang kafir membaca Quran? Maka di sini menurut mazhab Syafi'i orang kafir boleh membaca Quran. Kafir bagaimana? Kafir yang tidak memusuhi Islam. Kafir yang tujuannya ketika dia membaca Quran bukan tujuannya untuk melemahkan Islam. Maka kan kafir itu ada bagiannya, ada kafir harbi, kafir zimmi, kafir zindik, makanya ada pembagian-bagiannya semuanya. Maka kafir yang di sini adalah kafir yang tidak memerangi Islam. Maka bagi mereka kita berharap ketika mereka mempelajari Quran atau membaca Quran, mereka bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran yang mereka baca. Maka menurut mazhab Syafi'i di sini dibolehkan orang kafir membaca Quran selagi mereka sikapnya tidak bertentangan dengan Islam. Hukumnya boleh. Nah, bagaimana juga mengajari tadi orang kafir baca Quran? Mungkin ada orang Arab yang memang mereka bahasa mereka bisa membaca Quran. Sekarang orang kafir yang dari awalnya mereka tidak bisa baca Quran, kita ajarkan mereka baca Quran. Maka juga tadi dijelaskan di sini boleh juga tetap mengajarkan kita orang kafir membaca Quran yang mungkin dia bukan orang Arab, ya, dengan tujuan juga sama, mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran yang dibaca, yang kita ajarkan. Kecuali tadi kepada kafir yang memerangi Islam, itu tidak boleh. Itu yang terakhir kita sampai di 135. Sekarang kita masuk di 136. Bagaimana hukum mengobati orang kafir dengan bacaan Quran? Karena Quran itu kan salah satu ruqyah. Atau ada orang kafir yang minta ruqyah, boleh nggak? Apakah ruqyah itu kan yang dibacakan ayat Quran? Apa hanya orang Islam saja yang boleh diruqyah? Maka sebagaimana dapat kita baca dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwai
ruqyah. Semua ulama ahli fikih sepakat tentang bolehnya seorang muslim mengobati orang kafir dengan bacaan Al-Quran. Dalilnya adalah riwayat dari Sa'id Al-Khudri, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang penduduk desa yang meminta sekelompok sahabat untuk mengobati salah seorang di antara mereka yang terkena sengatan binatang berbisa. Lalu di antara para sahabat meruqyahnya dengan bacaan Al-Fatihah. Penduduk desa tersebut sebenarnya adalah orang-orang non-muslim, tetapi Nabi sendiri tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Bahkan ketika itu juga Rasulullah menegaskan bahwa memang ayat-ayat Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah. Jadi kalau seandainya ada non-muslim nih meminta ruqyah, maka itu diperbolehkan. Sama juga seperti kita berobat. Mungkin pasien kita ada muslim atau non-muslim, atau sebaliknya kita juga berobat kepada dokter yang non-muslim, maka itu hukumnya diperbolehkan. Karena memang ada beberapa yang diperbolehkan. Yang pertama, contoh berkomunikasi antara seorang laki-laki dengan wanita. Yang pertama, antara dokter dengan pasien, atau seorang yang mengobati dengan yang diobati. Terserah apakah jenis pengobatannya medis atau non-medis, selagi pengobatan itu tidak keluar dari syariat. Yang kedua, antara guru dengan murid. Jadi boleh antara, contoh guru saya laki-laki atau guru saya perempuan, itu diperbolehkan selagi menjaga aturan-aturan yang ada. Sama dokter tadi juga boleh diperbolehkan selagi tujuannya tadi untuk berobat. Kalau seandainya laki-laki dengan perempuan murid antara guru, selagi tujuannya adalah untuk belajar, itu diperbolehkan. Yang ketiga, antara penumpang dengan supir. Contohnya kita naik angkot, supirnya laki-laki, angkotnya lagi kosong, kita sendiri perempuan, boleh tidak? Boleh saja. Jadi kalau kita naik kendaraan itu diberikan keringanan. Jadi kita boleh naik angkot, atau naik ojek. Kalau sekarang gitu ya, ojek online. Kan di Indonesia banyak, ada Grab kah, ada Gojek kah. Kan kebanyakan supirnya itu adalah laki-laki, walaupun ada sebagian supirnya, driver itu adalah perempuan, tapi lebih banyak laki-laki. Nah, penumpangnya ini perempuan. Biasa kan kalau naik motor, ojek motor, pasti kan mungkin bisa berlima atau berempat. Supir satu, penumpangnya satu. Nah, bagaimana? Maka itu diperbolehkan antara penumpang dengan supir, selagi menjaga aturan-aturan yang ada. Kecuali nanti mereka pergi kemana, itu yang nggak boleh. Jadi tujuan kita hanya sekedar mengantarkan transportasi, itu diperbolehkan. Jadi ada rukhsah keringanan. Jadi mengobati orang kafir di sini diperbolehkan. Seperti kita juga mungkin berobat kepada dokter non-muslim. Atau juga kita perempuan, tapi contohnya dokternya laki-laki, atau pasiennya laki-laki, dokternya perempuan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita ingin jaga, mungkin ada nih, selagi ada dokter, saya ingin dokter yang perempuan saja lah, contoh pasien perempuan, ya boleh juga. Mungkin kalau kita ingin lebih utama, tapi kadang kan kita nggak bisa milih-milih juga, karena sudah aturan seperti itu. Nah, selagi kita bisa milih, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, ya agama memberikan keringanan. Kemudian bagaimana hukum mengikuti perlombaan Al-Quran? Sekarang ada yang musabaqah hifzil Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah khatil Quran, musabaqah syarhil Quran, musabaqah fahmil Quran. Apalagi di Indonesia yang sudah di zaman Soeharto dulu itu diadakan musabaqah tilawatil Quran. Sampai sekarang dari tingkat desa sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Bagaimana hukum Al-Quran itu diperlombakan? Maka sudah bukan suatu yang asing lagi kita mendengar kata musabaqah Al-Quran. Musabaqah itu perlombaan yang tiap tahun selalu diadakan di Indonesia, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat nasional, bahkan berlanjut juga hingga ke tingkat internasional. Ada musabaqah yang diselenggarakan oleh pihak negara sendiri. Ada juga musabaqah yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Dalam musabaqah Al-Quran, sebagaimana sering kita saksikan, cabang yang diselenggarakan bermacam-macam. Ada murattal, ada tilawah, ada qiraah, ada tahfiz, ada tafsir, dan lain sebagainya. Mengikuti musabaqah Al-Quran hukumnya adalah boleh. Jadi boleh, walaupun sebagian ada orang yang nggak boleh. Yang kalau yang keras pemahaman nggak boleh Quran itu diperlombakan. Tapi mayoritas ulama adalah diperbolehkan selagi tujuannya untuk syiar. Tapi kalau tujuannya, saya mau lomba nih, contoh hadiahnya mobil kah, hadiahnya rumah kah, hadiahnya haji atau umroh kah, atau motor. Seorang yang berlomba tersebut dengan niat mendapatkan hadiah tersebut, itu tidak boleh.
Tapi kalau niatnya untuk syiar, maka itu diperbolehkan. Jadi semata-mata untuk mendapatkan hadiah itu sama tidak perbolehkan, tapi untuk syiar boleh. Wa may yu'azzim sya'airallah, itu diperbolehkan. Mengikuti musabaqah Al-Quran adalah boleh, sebagaimana disebutkan dalam Takmilah Al-Majmu', musabaqah atau perlombaan dalam hal mubah atau diperbolehkan. Maka tentu musabaqah yang berkaitan dengan membaca Quran juga diperbolehkan. Bahkan lebih layak untuk diperbolehkan, mengingat membaca Quran sendiri merupakan sesuatu yang baik, bahkan ditekankan dalam Islam. Sementara itu, sebagaimana dimaklumi pula, dalam musabaqah itu pasti ada yang namanya pemenang, dan di mana berhak memperoleh apa yang telah ditentukan oleh penyelenggara musabaqah. Di dalam fikih Islam adanya hadiah dalam musabaqah itu masuk dalam kategori akad ju'alah, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Salim Mulham. Yang dikatakan pengertian ju'alah atau ju'ul adalah ja'ilah, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Al-Khatib, yang dikatakan adalah penetapan upah yang jelas atau pekerjaan yang ditentukan oleh tidak dijelaskan karena kesukaran. Maksudnya di sini adalah reward atau pemberian penghargaan maksudnya. Kecuali kalau kita patungan. Contoh dari ibu semua ikut lomba baca Quran, diwajibkan setiap orang patungan 100.000 rupiah. Kemudian hadiah itu dibelikan dari uang patungan, maka itu tidak diperbolehkan, sama seperti judi jadinya. Kenapa? Karena ada merasa dirugikan. Bagaimana dirugikan? Ya semua dari patungan 100.000. Akhirnya karena yang kalah hilanglah hak 100.000-nya. Itu tidak boleh kalau seperti itu pasang patungan. Meski demikian, dengan membaca Quran sendiri, niat dan keikhlasan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, agar jangan sampai ia tidak bernilai pahala karena niat tujuan yang salah, karena hanya mengejar hadiah. Itu yang tidak boleh adalah mengejar hadiah. Maka tadi kalaupun seandainya ada patungan itu digunakan untuk contoh biaya kegiatan, contoh biaya apa, makan panitia kah, buat dekorasi kah, nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya dari uang yang kita gunakan kemudian kita bagikan menjadi hadiah, sehingga nanti akan ada yang merasa dirugikan, dan itu masuk kategori judi. Jadi walaupun itu bentuk perlombaan Quran. Jadi kalau seandainya memang kita ingin memberikan hadiah, ya boleh. Atau ada orang yang berinfak, atau ada yang sponsor. Ini saya ikut lomba, tapi uang yang saya sumbangkan itu khusus untuk panitia, dan saya ingin memberikan hadiah. Bukan tujuannya patungan, tapi memberikan hadiah untuk yang terbaik. Jadi saya sumbangkan lebih uang saya. Jadi dia sudah relakan, bukan untuk patungan, tapi untuk bagi yang berhak mendapatkan kemenangan, nanti saya kasih uang. Itu diperbolehkan. Kemudian mempermainkan bacaan Al-Quran. Bagaimana mempermainkan bacaan Quran? Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang terkadang bisa kita gunakan untuk mengejek. Contoh, itu tidak boleh. Bagaimana contohnya mempermainkan Quran? Ini ibu tahu. Contoh ini lagi masa kampanye ini, kalau di dalam contoh presiden. Yang beliau maksud permainkan bacaan Quran adalah menggunakan bacaan ayat Quran tidak pada tempatnya, bukan maksudnya, seperti menjadikan sebagai pengganti perkataan, dan kataan ini dipotong sehingga seakan-akan kata ini bisa meledek atau mengejek. Contoh dalam hal kampanye atau politik, maka dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-35 ada bunyinya wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Maksud pohon ini pohon apa ibu? Ketika di surga Nabi Adam dan Hawa, pohon apa bu? Khuldi ya pak? Iya, pohon khuldi. Kan kita nggak boleh. Ini maksud ayatnya. Tapi ketika masa kampanye dipelesetkan, ada partai yang berlogo pohon. Kalau dulu partai Golkar ya bu. Nah, kalau yang berlogo pohon, sehingga ini dipelesetkan maksud dari ayat tersebut, supaya orang nggak milih partai tersebut. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat ada partai, atau karena Quran nggak boleh kita dekat-dekat pohon, sehingga lambang partai ini lambang pohon, sehingga bagi orang yang memilih jangan dekat, sehingga ayat itu dipotong, sehingga maksudnya dipelesetkan. Nah itu yang nggak boleh, maksudnya mempermainkan atau mengolok-olok maksud dari ayat Quran. Yang dimaksud di sini adalah buah khuldi yang berada di surga ketika itu. Tapi ketika itu orang menyelenehkan. Banyak juga sekarang orang menyelenehkan ayat, karena ini zamannya politik atau apa, sehingga ayat itu yang maksudnya bukan itu digunakan untuk meledek-ledek. Nah, itu tidak diperbolehkan.
Termasuk tadi contohnya Quran ketika mengatakan jangan dekat pohon ini, sebenarnya ayatnya masih lanjutkan lagi tapi dipotong sehingga orang bisa yang awam itu bisa salah paham. Atau di ayat yang lain surah Toha ayat 40, tsumma ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa. Tiba-tiba ada orang yang namanya Musa, kan namanya kita pun ada banyak yang namanya Musa ya udah. Tiba-tiba Musa ketika dia datang ke suatu acara, kemudian dia tepat waktu, kemudian dipakailah ayat Quran untuk memujinya, tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Memang kamu ini Musa sama seperti ini ayat yang ada di Quran. Bagaimana di Quran juga dikatakan bahwa Musa itu datangnya suka tepat waktu. Ini kebetulan yang namanya Musa juga. Kemudian dipakailah ayat Quran untuk diplesetkan, dipelintirkan, tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Maka itu nggak boleh, hukumnya makruh. Kan maksudnya Quran itu bukan Musa yang sekarang hidup atau teman kita yang namanya Musa. Kemudian dia ketika datang pada acara tepat waktu kita pakai tsumma ji'ta ala qadari ya. Itu nggak boleh. Jadi memperlesetkan maksud dari Al-Quran. Salah satu contohnya. Kemudian yang 139, bagaimana hukum bagi orang yang tidak punya? Ketika zaman Nabi kan ada ditanya, ketika menikah diminta mahar, nggak punya, bahkan disuruh pakai kuningan dari besi pun nggak ada dia. Akhirnya ditanya lagi, apakah kamu punya hafalan ayat Quran? Maka ketika itu beliau punya. Maka di sini beliau jadikan hafalan Quran jadi mahar. Maka di sini hukum, lalu mazhab Syafi'i boleh hukumnya menjadikan pengajaran sebagai mahar dalam sebuah pernikahan. Di antara dalilnya adalah firman Allah, berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Itu Nabi Syuaib menjadikan jasa mengembala kambing sebagai mahar. Contoh, ada orang juga yang kerja dengan kita, dia lihat baik, kemudian ya sudahlah karena kebaikan kamu atau gaji kamu saya berikan, atau kebaikan kamu saya terima tanpa memberikan mahar. Itu boleh saja. Menjadikan jasa mengembala kambing sebagai mahar dalam menikahkan putrinya. Maka demikian pula boleh menjadikan jasa pengajaran Al-Quran sebagai mahar. Ya kan dari Sahih Ibnu Sa'id As-Sa'idi, bagaimana diantara dapat kita temukan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah pernah menikahkan sahabatnya dengan seorang wanita, dengan sahabat tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, pergilah dan aku akan menikahkanmu dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Maka Imam Nawawi di dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya mahar berupa pengajaran Al-Quran. Tapi sebaik-baik mahar itu adalah bentuk ya Bu ya. Tapi juga jangan semakin baiknya mahar maka semakin baiknya sebenarnya. Tapi tadi syaratnya jangan memberatkan. Kalau gitu Ustaz, karena mahar baik nanti kalau ada orang hilang suara Ustaz. terkeluar ya Ustaz. Iya, hilang suaranya ya Bu Imas. I think you have to text him lah. Nya juga nggak ada. Mati lampu kali. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Itu dia. Nah, jadi tadi boleh seseorang itu memberikan mahar dengan bacaan ayat Quran. Bahkan tadi ke zaman Nabi Syuaib itu ada orang yang bekerja dengan upah dia bekerja mengembala itu dijadikan suatu mahar. Maka tapi kalau ditanya, kalau kita belajar dari surah An-Nisa, mahar yang terbaik itu adalah suatu benda. Bahkan semakin mahalnya atau semakin berharganya mahar tersebut itu semakin baik sebenarnya. Tapi dengan syarat jangan memberikan beban atau memberikan mahar sesuatu yang tidak mampu bagi pasangan kita. Oh ini karena ada dalilnya boleh yang semakin baik,
saya minta 5 miliar lah, atau rumah lah, mobil kah. Pasangannya nggak mampu karena sesuai dengan ekonominya, makanya juga tidak boleh memberatkan. Kenapa terkadang perzinahan itu marak juga? Salah satunya penyebabnya adalah dari sekian banyak sebab, karena saking tingginya mahar. Mungkin ibu mertua, bapak mertua memberatkan calon bapak mertua, memberatkan sehingga mungkin namanya pemuda, mungkin karirnya belum terlalu baik, sehingga mungkin ya tidak sesuai dengan gajinya untuk membayar mahar yang tinggi. Sehingga karena salah satu penyebab mahar yang begitu tinggi, yaitu salah satu penyebab perzinahan marak. Maka tadi kalau mampu kita lihat memang dari keluarga mampu, ya nggak apa-apa kita minta yang baik, karena itu salah satunya juga bagaimana menjaga pernikahan. Karena bagi seorang wanita kalau tiba-tiba dia minta cerai, contoh belum ada melakukan hubungan suami istri, suami itu salah satunya boleh meminta hak maharnya secara utuh. Dan itu kalau seandainya besar kan bagi wanita, berat juga untuk mengembalikannya. Itu salah satu juga untuk menjaga bagaimana terjaganya rumah tangga. Atau juga dengan mahar tersebut bisa juga untuk menjaga rumah tangga ke depannya. Contoh salah satunya kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, mungkin seorang istrinya berbaik hati, ini masih ada uang mahar dulu, bisa kita gunakan untuk sementara, kalau memang suami istrinya izin. Tapi kalau suami istrinya tidak izin, maka tidak boleh, karena itu sudah hak dari istrinya. Maka tadi sebaik-baik mahar adalah yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, seperti zaman Nabi tadi, ada lelaki yang betul-betul miskin, gak punya harta, maka dia boleh dengan ayat Quran. Tapi jangan mengatakan, udah kalau gitu ayat Quran saja lah. Nah itu namanya laki-lakinya gak mau berjuang. Usahakan. Pak Ustaz, Ya, ya. boleh tanya Pak? Ya, Maaf. boleh. Ini yang pengajaran Al-Quran di sini yang sebagai mahar itu fisik di buku yang kitab Al-Qurannya untuk mahar pernikahannya itu fisiknya ya Pak Ustaz ya? Enggak, zaman Nabi belum ada Quran, belum ada fisiknya. Jadi dibacakan. Contoh nih, saya menikah dengan si A, contohnya dengar mahar surah An-Nas, dibacakan surah An-Nasnya. Tapi Pak Ustaz, kalau zaman sekarang kan fisiknya tuh ada nih apa maharnya ini gitu. Tapi kadang nggak mohon maaf ya, tapi kadang ada yang nggak dibaca sama sekali. Jadi untuk pajangan, nah itu ada yang bilang juga, saya baca juga gitu. Kalau itu tuh jadi dosa berat ke yang diberi dan yang memberinya, katanya gitu, betul nggak Pak? Ya, karena salah satu yang namanya mahar itu adalah amanah yang harus dilaksanakan. Maka bagi seorang, kenapa ada orang mungkin seperangkat alat sholat, katanya ya kalau bisa lebih lagi. Karena bagi orang, contoh nih, ketika cerai, terjadi sesuatu perceraian, pertama di samping kenapa perangkat alat sholat lengkap dengan Qurannya, salah satunya agar dalam rumah tangga itu terjaga sholatnya. Yang kedua, kenapa ada Quran, mudah-mudahan nilai Quran itu bisa diterapkan dalam keluarga. Realita sekarang, orang mempermudah dengan mungkin ya kena dengan perangkat sholat 1 juta mungkin bisa beli sekarang ya, mudah bagi laki-laki. Akhirnya ketika mungkin terjadi perceraian, gampang saja bagi wanita tuh, kamu kan cuma ngasih alat sholat, sehingga mereka menganggap rumah tangga tuh hanya mentransfer, memberikan alat sholat dan Quran saja. Padahal agar rumah tangga itu baik, ketika kita maharnya dengan seperangkat alat sholat, bagi kedua mempelai laki-laki maupun perempuan, mereka tuh punya maksud di belakang dari simbolis tersebut. Apa itu? Bagaimana menerapkan maksud dari mukena, sejadah atau alat sholat atau dengan Quran tersebut. Tapi realita sekarang kan kurangnya ada pendidikan dalam hal pernikahan, hanya sekedar simbolis, dikasih sejadah, dikasih mukena, dikasih Quran tapi disimpan. Maksudnya adalah punya tanggung jawab. Dengan prinsip seperti itu, jadi yang zaman sekarang itu, jadi nggak mau mahar kena atau Al-Quran, nanti berat buat sayanya, katanya jadi beban, katanya gitu. Jadi sekarang juga jadi berkurang Pak Ustadz untuk mahar seperti itu tuh. Ya, mahar sebenarnya boleh saja apapun. Contoh bagi wanitanya, kalau lihat ini calonnya memang orang mampu, saya mau minta beli rumah, sehingga nanti kalau seandainya anak saya ketika nikah, ini contoh yang orang yang mampu ya Bu ya. Dari syaratnya tidak boleh memberatkan. Ini orang mampu, kerjanya baik. Saya nggak mau sepenglengah sholat, tapi saya lihat mampu nih laki-laki ini, dia dengan tabungannya bisa dibelikan rumah, sehingga nanti ketika dia sudah berkeluarga, dia tidak ingin anak wanitanya itu terlantar, sehingga dari situ dia sudah mempersiapkan kehidupan yang baik untuk anak wanitanya.
Karena kan yang namanya seorang ibu atau orang tua tidak ingin anaknya dititipkan kepada laki-laki yang membuat laki-laki itu menterlantarkan anaknya. Nah, jadi tidak ada kewajiban harus perangkat alat sholat. Bahkan semakin baik itu semakin bagus. Karena apa? Hakikatnya kalau bisa dari mahar tersebut untuk kesejahteraan bagi wanita tersebut. Kalaupun seandainya contoh diceraikan, seorang suaminya selingkuh, maka mahar itu seutuhnya bagi seorang wanita. Kalau seandainya mahar itu banyak, ini bukan belajar matre ya Bu ya, tapi memang dianjurkan kita untuk banyak. Ada keselamatan bagi wanita tersebut untuk kehidupan setelah ada perceraian. Kita nggak berharap cerai. Itulah salah satu fungsinya mahar. Kalaupun seandainya seorang istrinya selingkuh, suami masih sayang, adalah dimaafkan oleh suami. Istri selingkuh, atau dia suami udah nggak mau lagi, seorang istri itu sudah selingkuh dengan wanita lain, maka seorang istri berhak dia mengembalikan maharnya. Kalau maharnya berat, atau istrinya tadi udah mau selingkuh dengan selingkuhannya, jangan suami masih berharap balik, istri udah nggak mau lagi nih dengan suaminya, maka ada kewajiban bagi seorang istri membalikkan maharnya. Kalau seandainya maharnya betul-betul mahal, kan ada keberatan bagi seorang istri untuk mengembalikan. Itu sebenarnya fungsi mahar itu untuk menjaga rumah tangga salah satu. Coba kalau maharnya dari seperangkat alat sholat jemaah Quran, udah nggak apa-apa. Kalau pasar medannya, lepaskan saja, gampangnya saya ganti mahar, beli Quran di pasar atau di Gramedia saya balikkan, selesai. Nah, tapi tadi kalau bagi orang yang tidak mampu, maka tadi kenapa sampai level terendah itu adalah ayat Quran? Karena memang tadi ketika pernikahan tidak memberatkan. Sehingga kalau memang ada orang miskin sekali, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa, baju aja cuma yang nempel di badan, uang pun Rp1.000 nggak ada. Kalau ibarat juga sendal pun nggak punya, nggak ada lagi Bu yang cuma nempel di badan saja. Maka apa yang kamu punya? Saya cuma hafal surah An-Nas. Kalau dia pun nggak hafal, saya cuma bisa baca surah An-Nas atau Al-Fatihah, maka boleh. Terima kasih Pak. Ada lagi Bu? Ustaz, Ya. jadi mahar itu untuk mempelai perempuan, bukan untuk orang tua ya? Perempuan, untuk perempuan. Kalau untuk orang tua nggak ada ya Ustaz? Nggak ada. Oke. Nggak, biar betul nih, saya soalnya mau mantu. Ya kalau tadi tiba-tiba anaknya Bu Sri mau menghadiahkan ke orang tuanya, boleh-boleh saja. Atas pengetahuan dari suami. Tiba-tiba suatu perjalanan rumah tangga 5 tahun perjalanan, tiba-tiba mungkin ekonomi lagi nggak baik-baik. Tiba-tiba suami tanya, suami anak lah contohnya, dulu uang maharnya masih ada nggak ya? Ini lagi seret nih, gaji lagi nggak ada. Ini contoh. Namanya perjalanan rumah tangga, kita nggak tahu. Boleh nggak kalau bahasa suami pinjam atau minta? Karena sebenarnya kan itu hak bagi seorang wanita. Kata istri mungkin, udahlah saya kasih aja, jangan utang. Tapi kalau memang istri yang mengatakan hutang ya, karena memang hak dia, maka seorang suami harus menggantinya di lain waktu. Contoh, orang istri emas pernikahannya tergadaikan atau terjual karena memang ekonomi lagi nggak baik-baik saja, maka seorang suami akadnya harus jelas, ini minta atau dipinjemin. Iya. Ini enggak, jadi bukan Stella Ustaz, ponakan mau nikah lagi kan, sudah cerai mau nikah lagi. Nah ini calon suaminya tanya, mau dibawakan mahar apa gitu, berapa gitu. Saya bingung jawabnya, belum saya tahu. Nah, terus saya bilang untuk saya atau untuk anak? Kalau untuk anak perempuan ya tanya sendiri, tapi kalau untuk saya maksudnya untuk kita acara gitu, itu kan ada hitung-hitungannya, kita harus berhitung dulu dan Benar-benar. musyawarah terus gitu. Nah, jadi jangan sampai salah gitu. Terus ya udah kalau gitu di ini dulu, mau cara sederhana atau cara apa, kan kita harus musyawarah dengan mereka gitu. Nah, itu aja sih. Kirain Kalau mahar untuk tadi ya boleh Bu Sri mungkin cari-cari tahu gimana ekonominya, sehingga nanti kita ketika kita tidak memberatkan, atau kalau memang dia mampu ya nggak masalah seperti itu. Karena itu untuk kebaikan anak yang kita titipkan. Laki-laki punya tanggung jawab ya Bu ya. Nah, mungkin kita tidak ada mau orang tua, apalagi juga punya anak perempuan, tidak ada kan mau orang tua itu menitipkan anak perempuan yang mungkin selama ini sudah dijaganya, sudah dibesarkannya, dititipkan pada orang yang salah. Iya.
Ya baca kayak gitu. Jadi saya juga mau tanya juga berapa budget dia untuk apa saja, maunya gimana. Terus habis menikah itu mau kemana gitu. Nah dekat daripada nanti pesta pora habis banyak, Betul, betul. kenapa nggak untuk setelah menikah saja gitu. Heeh. Yang Jadi zaman harus sekarang kan seperti itu, musyawarah. Bu. Hanya menghabiskan 1 hari, tapi setelah besoknya udah kesulitan gitu. Ya itu pinjol dah tuh yang senang. Jadi, orang tua harus juga tadi melihat, mungkin wah kan sih nggak enak nanti dengan tetangga. Kita lebih mengutamakan bagaimana anak kita tuh bertahan lama. Jangan nanti mungkin 1 hari uang habis, mungkin ya kalau kaya raya nggak masalah. Iya. Nah, kita kan Kalau mungkin ada anak-anak namanya baru merintis ya. Orang berkeluarga tuh pasti baru merintis. Maka mereka perlu ya tadi persiapan yang panjang. Jadi kalau bisa ya lebih baik untuk yang jangka panjang dibandingkan hanya 1 hari. Iya betul. Kalau punya tadi nggak masalah. Hmm. Tapi sayang juga sih Ustadz, walaupun punya, umpamanya belum punya rumah, sayang kalau udah bisa, misalkan uangnya bisa di saving untuk yang lebih penting dan jangka panjang untuk kehidupan mereka, kenapa enggak gitu, daripada nempel di orang tua gitu. Oh ya Ustadz, balik lagi ke doa nih. Saya tahu sih doa sebelum tidur itu, tapi bolehkah selepas Isya kan kita baca surat Al-Mulk, terus lanjut ke Kulhu, ke Anas, ke ayat kursi, ke itu, ke ini, boleh nggak? Terus tidurnya ntar jam 10. Kalau dari hadisnya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, akhir dari surah Al-Imran itu dibaca sebelum tidur, kita usapkan, kemudian diusap ke sekujur tubuh kita baru kita tidur. Iya. Ya. Baik. Kalau Al-Muluk itu sebelum tidur ya terserah, setelah Isya kah atau apa. Nggak boleh di rombongan gitu, di rombongan terus diusapkan, Kalau terus lihat habis itu aturan ngobrol hadisnya lagi. seperti itu, Rasulullah mengamalkan sebelum berbaring. Ya udah. Nah, karena kan Ya, Ustaz, terima kasih. hadisnya gitu. Jadi amalannya kapan bagian yang Rasulullah lakukan? Ya kalau memang tadi tidak memungkinkan, intinya baca. Tapi sebaik-baiknya. Karena kan ini sunnah. Ketika Bu Sri pun kerjakan contoh setelah setelah baca Al-Muluk, ya nggak dosa juga karena ini kan sunnah. Tapi kan kalau ditanya sunnah yang terbaik itu kita lakukan sesuai sebagaimana baginda Rasulullah melakukan. Ya. Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, Pak Ustadz, tadi yang sunnah Rasulullah untuk baca surat Al-Mulk itu kan sebelum tidur ya. Kalau misalnya pada saat sholat maghrib atau isya dibaca, tapi nggak pas mau tidur nggak dibaca lagi. Iya, intinya sebelum tidur. Contoh setelah isya, kita setelah isya baca, tidurnya mungkin jam 11 malam, jam 12 malam, nggak masalah. Tapi bacaan surat itu tuh pada saat kita melaksanakan sholat maghrib atau Tidak meski setelah sholat. Mungkin setelah nonton TV, contoh jam 8 malam, jam 9 malam nonton TV, matikan TV baca, habis itu mungkin ke dapur lagi boleh saja. Intinya sebelum tidur. ya. Jadi tidak terikat waktu. Sama bahkan kalau di Malaysia itu termasuk di masjid di Gombak itu saya lihat ada beberapa masjid kalau saya lagi ke KL dari semenjak zaman saya kuliah. Jadi setelah sholat itu sholat isya ada petugas yang bagikan fotokopi surah Al-Muluk. Itu di Gombak. Saya nggak tahu kalau masjid yang daerah KL di Gombak dari zaman saya kuliah. Jadi dibagikan fotokopi surah Al-Muluk, dicetak, dilaminating jadi keras. Jadi ada petugas yang selalu bagikan setelah sholat, setelah doa, dibagikan ke jamaah yang hadir. Kemudian baca ramai-ramai, imam yang mimpin sholat yang baca. Setelah itu baru sholat sunnah. Itu ada beberapa masjid di Gombak. kasih Pak. Jadi sampai rumah, walaupun sibuk, ada banyak kegiatan, ada tamu, mungkin malam, udah baca di masjid. Kemudian yang terakhir, ini sudah habis 140 kita bahas, nanti masuk ke buku kitab yang keduanya lagi. Ini yang berkaitan dengan pembacanya, nanti yang berikutnya dengan mushaf. Yang 140 yang terakhir, bagaimana apa ayat yang dibaca ketika khutbah nikah. Yang namanya khutbah itu Ibu ya, mengajarkan tentang mengingatkan kita masalah ketakwaan. Apa takwa secara sederhana? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan.
Itu secara sederhana. Kalau khutbah Jumat, khutbah pernikahan pun sama. Ini bunyinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu melalaikan dengan keadaan beragama Islam. Atau begitu juga, hai orang manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pahala dan daripadanya Allah menciptakan istri. Intinya di sini adalah takwa. Maka juga ketika khutbah dalam pernikahan, salah satunya adalah bagaimana diingatkan masalah ketakwaan. Apa ketakwaan? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya, baik perintah Allah atau juga menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Itu juga bagian dari takwa. Seorang suami mencari nafkah dan lainnya, karena banyak itu hak-hak bagi suami istri. Ketika mereka melanggar dari ketentuan yang seharusnya punya hak dan kewajiban dari setiap pasangan, mendidik anak dan lain sebagainya, ketika keluar dari aturan tersebut, mereka sebenarnya sudah keluar dari ketakwaan. Karena Allah lakukan ketika dalam hal kehidupan kita, baik rumah tangga, baik berhubungan hablum minallah dengan hablum minan nas, kuncinya adalah sebenarnya takwa. Takwa secara garis besar adalah menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan. Apa saja perintah Allah? Ya banyak sekali secara luas. Baik perintah bagaimana kita menjalani dalam hal rumah tangga, atau dalam pekerjaan kita sebagai pedagang, semua ada perintah Allah dan semua ada larangan Allah. Jadi makna secara utuh adalah nanti secara detailnya kita tinggal baca saja. Apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Jadi ada hak dan kewajiban. Seperti itu. Jadi intinya ini adalah tentang apa yang harus dibacakan bagi seorang yang berkhutbah dalam hal pernikahan, mengingatkan ketakwaan. Takwa ini adalah bagi orang yang bertakwa, dia pasti nggak akan mau menyakiti istri. Seorang istri juga yang bertakwa, dia akan menjalankan bagaimana juga suami dan anak-anak. Silakan, ada pertanyaan, ini sudah habis materi untuk kita fikih yang berkaitan dengan Al-Quran di 140. Nanti insya Allah yang berikutnya di kitab yang satunya lagi. Silakan, ada pertanyaan ini. Bisa dipahami ya? Insyaallah paham Ustaz. Paham Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ayat Quran yang kita baca ini membimbing kita menjadi insan atau manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang sudah baca, apalagi mengamalkan, baca saja kita jadi orang baik. Itu ya kata Allah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baca saja sudah Allah kategorikan kita orang baik di dunia ini. Apalagi kalau kita mengamalkan. Mudah-mudahan kebaikan dari Quran, keberkahan dari Quran meliputi untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita insya Allah. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Nanti bagi ibu yang mungkin ada belum baca di dalam, kalau ini masih boleh baca. Ya, Pak Ustaz, boleh. Ya, kita tutup dengan doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.